Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan materi tentang perawatan perangkat lunak software maintenance. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monika Chania. Saya Arya Duta. Nama saya Mdafa Satrio. Nama saya Abu Fatur Rahman. Oke, langsung aja lanjut ke materi perawatan perangkat lunak. Perawatan perangkat lunak adalah aktivitas yang dilakukan setelah perangkat lunak digunakan untuk memperbaiki, meningkatkan, dan menyesuaikan sistem agar tetap optimal. Menurut standar IAAA, ini mencakup proses modifikasi untuk perangkat lunak pasca development untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan performa, atau menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Lalu lanjut ada karakteristik perawatan perangkat lunak. Yang pertama, dilakukan setelah development, perawatan dimulai setelah perangkat lunak digunakan. Yang kedua, bersifat berkelanjutan, proses yang terus-menerus sepanjang siklus hidup software. Yang ketiga, membutuhkan dokumentasi yang baik sangat penting untuk efektivitas. Yang keempat, ada fokus stabilitas dan keamanan, melibatkan feedback pengguna untuk menjaga sistem yang optimal. Selanjutnya tujuan perawatan perangkat lunak. Dalam tujuan perangkat lunak itu ada 4, yaitu memperbaiki kesalahan, yang mana mengatasi bug dan error yang ditemukan dalam sistem, menyesuaikan dengan perubahan teknologi, adaptasi terhadap sistem operasi dan platform terbaru. Yang ketiga, untuk meningkatkan performa dan fitur, yaitu optimalisasi kecepatan dan penambahan fitur baru. Terus yang keempat, ada keamanan dan umur software, itu untuk menjaga keamanan sistem dan memperbaiki masa pakai. Selanjutnya ada jenis-jenis perawatan perangkat lunak. Jenis-jenis perawatan perangkat lunak itu ada 4. Yang pertama ada corrective maintenance, yang mana itu untuk memperbaiki bug dan error yang ditemukan dalam sistem. Yang kedua ada adaptive maintenance, itu menyesuaikan perangkat lunak dengan lingkungan baru. Yang ketiga ada preventive maintenance, itu untuk meningkatkan fitur dan performa berdasarkan kebutuhan. Yang keempat ada preventive maintenance, itu untuk memperbaiki, proaktif untuk mencegah masalah di masa depan. Selanjutnya ada corrective maintenance. Nah, definisi dari corrective maintenance itu yaitu adalah proses memperbaiki bug, error, dan kesalahan yang ditemukan setelah perangkat lunak digunakan. Fokus utamanya dalam corrective maintenance itu untuk mendeteksi dan menghilangkan cacat pada kode program untuk memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi. Contoh dari corrective maintenance itu yaitu memperbaiki crash aplikasi, error login, atau bug pada fitur yang tidak berfungsi dengan benar. Lanjut ke adaptive maintenance. Pertama ada sistem operasi, yaitu memastikan sistem tetap kompatibel dengan perkembangan teknologi terkini. Kemudian yang kedua hardware, menyesuaikan dengan perubahan hardware seperti prosesor, memori, atau perangkat penyimpanan baru. Yang ketiga ada platform, yaitu migrasi ke platform cloud, mobile, atau framework baru sesuai kebutuhan bisnis. Dan lanjut ke preventive maintenance, yaitu peningkatan fitur, menambah fitur baru dan memperbaiki fitur yang ada berdasarkan kebutuhan dan feedback pengguna. Kemudian yang kedua optimasi performa, meningkatkan kecepatan, efisien, dan responsivitas sistem untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Ketiga, kualitas UX, fokus pada peningkatan kualitas dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Kemudian lanjut lagi ke preventive maintenance. Pertama ada perbaikan provokatif, melakukan perbaikan provokatif untuk mencegah masalah di masa depan sebelum terjadi. Kedua, stabilitas sistem, memastikan sistem tetap berjalan dengan baik dan aman dari ancaman keamanan. 3. Keamanan berkelanjutan, memperpanjang umur perangkat lunak dengan pemeliharaan rutin dan terencana. Selanjutnya ada proses perawatan perangkat lunak. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu
mengidentifikasi bug, error, atau kebutuhan perubahan sistem. Yang kedua ada implementasi dan testing, menerapkan perubahan dan melakukan pengujian untuk memastikan kualitas. Yang ketiga ada analisis dan perencanaan, yaitu menganalisis dampak perubahan dan merancang solusi yang tepat. Yang keempat ada deployment dan dokumentasi, merilis perubahan ke sistem produksi dan mendokumentasikan seluruh proses. Dan yang terakhir ada tantangan dan manfaat perawatan. Tantangan utamanya yaitu kurangnya dokumentasi, kode kompleks, dan teknologi usang. Yang kedua ada manfaat keamanan terjaga dan software lebih tahan lama. Ketiga ada manfaat stabilitas, yaitu sistem lebih stabil dan kepuasan pengguna meningkat. Yang keempat ada tantangan sumber daya. Keterbatasan sumber daya dan waktu menjadi hambatan utama. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.